Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisa Salsabila, NIM saya 20034449. Saya dari program studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu batuan beku. Apa itu batuan beku? Batuan beku atau bisa disebut dengan batuan igneous merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang telah mengalami pembekuan. Magma yang telah membeku ini adalah magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik yang terjadi di bawah permukaan bumi ataupun di atas permukaan bumi. Batu merupakan sebuah benda padat dan keras yang keberadaannya sangat mudah untuk kita temukan karena berada di lingkungan sekitar kita. Nah, batuan ini tuh ada berbagai macam jenisnya. Salah satunya adalah batuan beku. Selanjutnya itu, bagaimana proses terbentuknya batuan beku? Nah, proses pembentukan batuan beku itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu, bergeraknya magma yang ada di dapur magma itu naik ke atas. Pergerakan magma tersebut itu dipengaruhi oleh sifat magma itu sendiri, yaitu lebih ringan daripada batuan sekitarnya. Yang kedua itu magma yang telah bergerak naik ke atas itu akan mengalami tekanan yang lebih besar, baik dari magma itu sendiri maupun tekanan dari sekitar dapur magma. Yang ketiga itu ada terjadinya erupsi gunung berapi. Nah, erupsi ini tuh akan melelehkan magma berupa lava yang akan turun ke permukaan bumi. Terkadang erupsi juga disertai dengan letusan-letusan yang dahsyat. Yang keempat ada tahap pendinginan atau pengkristalan magma. Baik magma yang berada di permukaan bumi ataupun yang belum mencapai ke permukaan bumi. Yang kelima itu ada tahap magma yang telah mengkristal yang akan membentuk berbagai jenis batuan beku tergantung pada kecepatan pembekuannya. Nah, itulah proses-proses terbentuknya batuan beku. Selanjutnya ada klasifikasi batuan beku. Batuan beku itu bukan hanya satu, tapi itu terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, untuk membedakannya dapat dilihat dari klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan proses terbentuknya. Di dalam klasifikasi ini ada 3 jenis proses yang dapat terbentuknya batuan beku. Yang pertama ada deep-seated rock, yang kedua deep rock, yang ketiga ada effusive rock. Nah, deep-seated rock ini adalah batuan beku yang terbentuk jauh di dalam lapisan bumi. Nah, deep-seated rock ini tuh disebut juga dengan batuan plutonik. Batuan plutonik ini tuh batuan beku yang proses terbentuknya itu ada di dalam dapur magma. Yang kedua ada dike rock. Dike rock itu adalah batuan beku yang terbentuk di dekat permukaan. Dike rock ini juga disebut dengan batuan gang atau batuan korok. Karena batuan beku ini tuh terbentuk di gang ataupun di celah-celah antar lapisan di dalam kulit bumi. Yang terakhir ada effusive rock. Nah, effusive rock itu adalah batuan beku yang terbentuk di luar permukaan bumi. Effusive rock ini juga disebut dengan batuan vulkanik atau batuan beku luar. Nah, batuan jenis ini tuh merupakan batuan beku luar yang proses pembentukan itu berada di luar permukaan bumi. Lalu yang kedua ada klasifikasi berdasarkan kandungan CO2-nya atau silikon dioksida. Ada 4 macam, yaitu batuan beku asam, batuan beku intermediate, batuan beku basa, dan batuan beku ultra basa. Batuan beku asam ini tuh jenis batuan yang kandungan CO2-nya lebih dari 66%, contohnya adalah rhyolite. Yang kedua ada batuan beku intermediate, yang batuan beku ini kandungan CO2-nya itu antara 52% sampai 66%. Contohnya itu dasit. Yang ketiga ada batuan beku basa, yaitu jenis batuan beku yang kandungan CO2-nya antara 45% hingga 52%, contohnya andesit.
Yang terakhir yaitu batuan beku ultrabasa, merupakan jenis batuan beku yang kandungan CO2-nya kurang dari 45%. Contohnya adalah batu basalt. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan warnanya. Menurut SJHN tahun 1943, batuan beku itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu leucrates rock, mesocotic rock, dan melanocratic rock. Leucrates rock itu batuan beku yang kandungan kadar mineral mafiknya itu kurang dari 30%. Kalau mesocotic itu batuan beku yang mengandung kadar mineral mafiknya sebanyak 30 hingga 60%. Dan batuan melanocratic rock itu batuan yang mengandung kadar mineral mafiknya lebih dari 60%. Pendapat kedua itu ada dari S.J. Ellis 1984. Nah, beliau mengklasifikasikan batuan beku itu menjadi 4 jenis, yaitu holofelsic, felsic, mafelsic, dan mafik. Nah, holofelsic ini tuh jenis batuan beku yang mengandung indeks warna kurang dari 10%. Felsic itu batuan beku yang mempunyai indeks warna antara 10% hingga 40%. Mafelsic itu jenis batuan beku yang mempunyai indeks warna antara 40% hingga 70%. Dan yang terakhir mafik, yaitu jenis batuan beku yang mempunyai indeks lebih dari 70%. Nah, itu adalah klasifikasi yang dapat membedakan batuan beku dengan batuan yang lainnya. Selanjutnya ada macam-macam batuan beku. Nah, batuan beku ini dibedain jadi 2. Ada batuan beku luar atau ekstrusif, ada batuan beku dalam atau intrusif. Nah, batuan beku luar atau ekstrusif ini adalah jenis batuan yang terbuat dari hasil ledakan gunung api yang mengeluarkan lava panas. Nah, kemudian lava panas tersebut jatuh ke permukaan bumi yang nantinya akan mendingin dengan cepat dan dapat membentuk batuan beku luar. Nah, ada beberapa macam, yaitu ada obsidian, riolit, andesit, dan basalt. Yang kedua ada batuan beku dalam atau batuan beku intrusif. Nah, jenis batuan ini tuh terbentuk dari hasil dinginan yang terjadi di dalam perut bumi. Magma yang akan didinginkan itu bentuk batuan yang itu bentuknya kubah yang disebut batolit. Nah, macam-macamnya ada granit, sienit, gabbro, dan dunit. Berikut adalah jenis-jenis dari batuan beku. Yang pertama ada batuan beku luar yang terdiri dari obsidian, riolit, basalt, dan andesit. Batuan obsidian ini adalah berupa kaca vulkanik yang terbentuk sebagai batu apung. Nah, obsidian pecah ini membentuk retakan-retakan seperti kulit yang menghasilkan ujung tajam yang dipakai suku aborigin untuk membuat perkakas. Yang selanjutnya ada riolit. Batuan ini tuh berupa kristal beserta serpihan kaca. Yang ketiga ada batuan basalt. Ini batuan gunung api yang paling umum ditemukan. Batuan ini berupa lembaran lava tebal yang warnanya gelap atau abu-abu hitam. Yang terakhir ada batuan andesit. Batuan ini merupakan pertengahan antara granit dan basalt serta memiliki permukaan bintik-bintik. Batuan ini juga berwarna gelap yaitu abu-abu hitam. Selanjutnya ada batuan beku dalam yaitu dunit, gabbro, granit, dan sienit. Nah, dunit ini adalah batuan yang terbentuk dari olivin yang warnanya coklat kehijauan. Batuan gabbro ini mengandung quartz. Nah, batuan ini juga memiliki tekstur yang berlapis-lapis. Batuan ini juga berwarna gelap abu-abu hitam. Selanjutnya ada granit. Granit itu berasal dari campuran feldspar putih atau merham muda dan sejumlah biotik. Nah, terbentuk dari tabrakan 2 lempeng karena proses pendinginan. Yang terakhir ada batuan senit. Batuan senit ini tuh sama halnya dengan batuan gabbro. Batuan ini juga mengandung quartz. Nah, batuan ini juga terlihat seperti granit karena berwarna putih, merah muda, abu. Batuan ini juga mempunyai butiran-butiran tekstur yang kasar. Nah, itu adalah jenis-jenis
dari batuan beku yang umum yang pernah kita temukan atau kita lihat. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ataupun yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.